Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Bidan Vivi Sylvia. Saya adalah salah satu bidan di ruang bersalin RSUD Cempaka Putih. Pada kesempatan kali ini, senang sekali saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit hiperbilirubinemia. Apa sih hiperbilirubinemia? Hiperbilirubinemia atau Icterus neonatorum atau biasa kita kenal dengan bayi kuning adalah suatu kondisi di mana seorang bayi baru lahir mengalami perubahan pewarnaan pada kulitnya. Terlihat dari area mukanya, wajahnya, sekitar bola mata, dada, sekitar perut, bahkan sampai kaki. Terjadi perubahan ini karena adanya peningkatan kadar bilirubin di dalam darah bayi atau penumpukan bilirubin. Biasanya terjadi atau terlihat jika kadar bilirubin dalam darah bayi lebih dari 5 mg per dl. Apa sih penyebab hiperbilirubinemia? Penyebab dari hiperbilirubinemia atau bayi kuning adalah faktor yang pertama, bayinya BBLR atau berat badan bayi kurang dari 2.500 gram. Yang kedua, bayinya kurang bulan atau saat bersalin ibunya usia kehamilan itu kurang dari 37 minggu. Yang ketiga, terjadinya inkompatibilitas golongan darah. Ibu dengan golongan darah O jika bayinya A, B atau AB, golongan darahnya bayinya lebih cepat kuning. Yang keempat, bayinya kurang menyusu. Bayinya menyusu kurang dari 8-12 kali selama sehari. Adapun faktor yang perlu diperhatikan atau menjadi faktor resiko bayinya akan menjadi kuning. Yang pertama, kita lihat riwayat anak yang sebelumnya atau saudara kandung dari si bayi itu. Apakah bayi sebelumnya itu kuning juga atau tidak? Yang kedua, bayinya saat bersalin itu mengalami asfiksia atau gangguan nafas atau tidak. Yang ketiga, bayinya mengalami sepsis atau infeksi. Itu juga menjadi faktor yang memperburuk atau menjadi faktor resiko bayinya kuning. Hiperbilirubinemia dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama fisiologis dan yang kedua patologis. Dikategorikan fisiologis jika kuning pada bayi muncul pada saat usia bayi 2-3 hari dan meningkat pada saat usia bayi 5 hari. Kuning ini akan berangsur menghilang pada saat bayi berusia 7-10 hari. Biasanya bayi masih mau menyusu. Kuning ini akan terlihat jika bayi cukup bulan, kadar bilirubinnya lebih dari 12 mg per dl dan pada bayi kurang bulan lebih dari 10 mg per dl. Akan menjadi patologis jika kuning pada bayi akan muncul pada saat bayi menginjak usia kurang dari 24 jam atau kuning ini tidak berangsur menghilang pada saat bayi menginjak lebih dari 2 minggu. Bisa dicegah nggak sih hiperbilirubinemia? Jawabannya ya, bisa banget. Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan yang pertama, pemeriksaan rutin selama hamil untuk memantau kondisi ibu dan bayinya. Yang kedua, perhatikan gizi saat ibu hamil. Jadi, asupan nutrisi yang masuk untuk ibu hamil harus terpenuhi. Yang ketiga, pencegahan atau menghindari infeksi pada saat ibu hamil. Yang keempat, jangan lupa mempelajari tentang ASI eksklusif dan proses laktasi. Nah, adapun proses pencegahan atau cara pencegahan pada saat ibu bersalin, yang pertama, melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. Yang kedua, pastikan ibu segera menyusui atau menyusui semau bayi minimal 8-12 kali per hari. Penanganan dari hiperbilirubinemia yang pertama, fototerapi atau terapi sinar.
Yang kedua bisa dengan transfusi tukar. Jika tidak ditangani dengan maksimal, maka akan terjadi komplikasi, akan menyerang ke otak. Apa sih yang akan terjadi? Yang terjadi, bayi akan mengalami yang pertama kejang. Yang kedua, bayinya mengalami gangguan pendengaran. Yang ketiga, bayinya mengalami cerebral palsy. Yang keempat, bayinya mengalami retardasi mental. Yang kelima, bayinya mengalami gangguan perilaku pada saat mendatang. Hal-hal yang perlu diwaspadai pada bayi Anda jika bayi Anda mengalami yang pertama, bayi Anda mengalami muntah. Yang kedua, bayi Anda mengalami lemas, jadi terlihat lemas. Yang ketiga, bayinya tampak kuning. Yang keempat, bayi Anda tidak mau menyusu atau bahkan cenderung tidur. Yang kelima, adanya demam bahkan kejang. Yang keenam, perhatikan buang air kecil bayi, pipis bayi itu pekat. Yang ketujuh, terlihat buang air besar bayi seperti dempul. Nah, jika Bunda mengalami hal tersebut, tetap tenang, jangan panik, dan segera bawa bayi Anda ke fasilitas kesehatan terdekat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.